Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Nah, di sini kita akan membahas Sisco SSNA 200-301 part 2. Di sini kita sudah berada di bab 3. Nah, di sini pada bab 3 itu kita akan membahas tentang static routing. Di sini kita akan mempelajari berbagai materi ya teman-teman. Di sini ada konsep routing, kemudian setup topologi 2 router, konfigurasi static routing 2 router, setup topologi 3 router, konfigurasi static routing 3 router, setup topologi VLAN, konfigurasi static routing VLAN. Oke, kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu konsep routing. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep routing. Nah, sebelumnya itu kita sudah menyinggung tentang routing ya teman-teman. Yaitu ini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan router ini 2811. Kemudian kita akan tambahkan 2 PC. Lalu di sini kita akan hubungkan ya teman-teman. Oke. Nah, di sini fungsi router itu sebelumnya kita pernah membahas ya teman-teman, yaitu untuk menghubungkan IP yang berbeda network. Jadi di sini misalnya untuk PC 0 itu IP-nya 10.10.10.10/24. Kemudian untuk PC 1 yaitu IP-nya 20.20.20.20/24. Nah, di sini untuk routing static itu kita juga akan mengkonfigurasi IP address-nya di router. Nah, di router itu kita akan mengkonfigurasi IP gateway. Jadi di sini untuk yang mengarah ke PC 0 karena IP-nya 10.10.10. Jadi di sini untuk gateway-nya itu misalnya 10.10.10.1/24. Dan juga ini untuk yang FA0/1 yang mengarah ke PC 1, untuk IP gateway-nya yaitu 20.20.20.1/24. Oke, sekarang kita akan langsung saja untuk konfigurasi. Nah, di sini untuk PC 0 kita tambahkan IP-nya 10.10.10.10. Kemudian di sini 255.255.255.0. Oke, kemudian di sini untuk yang PC 1 IP-nya yaitu 20.20.20.20. Kemudian ini 255.255.0. Nah, kemudian kita juga akan konfigurasi di routernya teman-teman. Ini 0. Di sini pertama-tama kita akan masuk ke FA0/0 yang mengarah ke PC 0. Interface FA0/0. Nah, di sini kita no shutdown terlebih dahulu supaya kabelnya menyala ya teman-teman. Oke, ini sudah hijau. Nah, di sini kita akan tambahkan IP-nya yaitu ini IP at 10.10.10.1, kemudian subnet mask-nya. Oke, ini kita exit. Lalu kita akan masuk ke FA0/1 yang mengarah ke PC 1. Kemudian di sini kita akan masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1, lalu subnet mask-nya. Oke. Nah, di sini kita belum no shutdown ya teman-teman. Jadi ini masih merah. Di sini kita akan no shutdown. Oke. Ini sudah ya teman-teman.
Nah, jadi di sini untuk konsep routing di sini itu untuk PC 0 itu bertanya kepada router. PC 0 itu ingin ping ke IP 20.20.20. Nah, tanya ke router. Di sini router itu melihat di table routingnya, yaitu ini do show IP route. Nah, melihat di sini teman-teman. Di sini sebelumnya itu kita sudah mengkonfigurasi ini IP address 10.10 dan 20.20. Jadi di sini untuk di table routingnya itu ada IP 10.10 yang mengarah ke FA 0/0 dan juga 20.20 yang mengarah ke FA 0/1. Oke teman-teman, setelah kita mengkonfigurasi IP di router, di sini pada PC 0 dan PC 1 kita tambahkan gateway, yaitu IP ini ya teman-teman. Di sini untuk PC 0 kita tambahkan default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian di sini untuk PC 1 kita tambahkan juga default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Oke. Setelah itu kita akan coba ping ya teman-teman. Di sini dari PC 0 kita akan ping ke PC 1. Di sini ping 20.20.20.20. Kita enter. Nah, di sini untuk awalannya itu request timeout, tapi selanjutnya itu TTL teman-teman. Ini ya teman-teman. Jadi sudah bisa terhubung. Kemudian di sini kita akan coba juga di PC 1 untuk ping ke PC 0. Ping 10.10.10.10. Oke. Hasilnya juga TTL replay ya teman-teman. Jadi di sini untuk kedua PC ini itu sudah bisa terhubung walaupun berbeda network. Nah, dengan berbeda network itu kita bisa meminta bantuan dari router. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi statik dua router. Nah, di sini kita akan menggunakan dua router ya teman-teman. Kita akan menggunakan router 2911. Kemudian kita akan tambahkan juga dua PC. Oke, lalu kita akan sambungkan. Nah, di sini kita akan membagi IP address-nya terlebih dahulu untuk statiknya nanti ya, teman-teman. Di sini untuk PC 1 itu IP-nya 192.168.1.10/24. Kemudian di sini untuk PC 2 IP-nya yaitu 192.168.2.10/24. Kemudian di sini itu gateway ya teman-teman. Di sini gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian di sini untuk gateway-nya yang menuju ke PC 2 yaitu 192.168.2.1/24. Nah, di sini untuk antar router ini untuk yang gig 01 ke gig 0/0 juga memerlukan IP address sendiri, teman-teman. Jadi di sini untuk IP address-nya misalnya 10.10.10.1/24. Kemudian yang ini itu 10.10.10.2/24. Oke, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi IP address-nya. Di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu di routernya. Di sini kita akan konfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Nino. Oke. Nah, di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke gig 0/0 yang menuju ke PC 1. Interface gig 0/0. Nah, di sini kita akan tambahkan IP ini ya teman-teman yang akan berperan sebagai gateway-nya.
Jadi ini 192 IP address, kemudian 192.168.1.1, kemudian subnet masknya. Oke, ini kita enter. Lalu ini kita akan tambahkan juga IP yang mengarah ke router 2, yaitu ini yang gig 0/1. Ini untuk IP-nya yaitu 10.10.10.10. Ini IP-nya 10.10.10.1. Kemudian masukkan subnet masknya. Oke. Nah, di sini masih merah teman-teman karena kita belum no shutdown. Ini kita exit. Di sini kita akan no shutdown untuk port gig 0/1 dan juga gig 0/0. Di sini interface range gig 0/0 sampai 1. Di sini no shutdown. Oke. Nah, di sini sudah hijau teman-teman, tapi di sini masih merah karena untuk yang router 2 itu kita belum konfigurasi, jadi ininya masih merah. Oke, di sini langsung saja kita konfigurasi. Di sini no enable connect. Lalu di sini kita pertama-tama akan masuk ke gig 0/1 terlebih dahulu. Gig 0/1. Di sini gig 0/1 itu yang mengarah ke PC 2 ya teman-teman. Di sini kita tambahkan IP-nya, IP at 192.168.2.1, subnet masknya 255.255.0. Kemudian kita akan masuk ke gig 0/0 yang mengarah ke router 1. Kemudian tambahkan IP-nya, IP address ini 10.10.2. Kemudian subnet masknya. Oke. Lalu kita akan no shutdown gig 1 dan gig 0/0. 0/0 sampai 1. No shutdown. Oke teman-teman, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi juga di PC-nya. Desktop, kemudian IP configuration. Di sini IP-nya 192.168.1.10. Kemudian ini 2555. Lalu ini gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita konfigurasi juga di PC 2. 192.168.2.10, 192.168.2.1. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengonfigurasi semua IP-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan coba ping. Di sini untuk PC1 kita akan ping ke PC2. Di sini kita ping IP-nya 1 ping 192.168.2.10. Nah, di sini bisa teman perhatikan, di sini hasilnya destination hot uncrashable. Nah, jadi di sini PC1 itu ingin ping ke IP 192.168.2.10. Nah, PC1 ini bertanya dengan router 1. Kemudian router 1 itu melihat di table routingnya. Nah, di sini router 1 itu melihat dari table routernya.
Nah, di sini itu tidak ada teman-teman, tidak ada IP 192.168.2.1 maupun 2.0. Di sini adanya 10.10.0, 10.10.1 dan juga 168.1. Nah, oleh karena itu di sini kita memerlukan adanya static. Nah, jadi di sini kita akan membuat supaya di router 1 itu memiliki IP yang dicari oleh PC 1, yaitu 192.168.2.0 atau 2 titik berapalah, yang penting 2 titik networknya itu 2.0. Nah, jika dari sini pun sama teman-teman, jadi PC 2 menanyakan pada router 2. Nah, di dalam router 2 itu tidak ada IP 1.0. Di sini kita akan melakukan konfigurasi statik ya teman-teman, static routing. Di sini kita pergi ke router 1. Ini kita ke router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita config. Lalu di sini kita tambahkan perintah IP route. Di sini kita masukkan network IP milik PC 2, yaitu 192.168.2.0. 192.168.2.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya di sini /24, jadi subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP gateway. Nah, yang dimaksud IP gateway pada IP route ini itu adalah IP yang berada di jalur ini ya teman-teman. Berarti di sini supaya bisa terhubung ke IP dengan network 2.0 itu harus melewati ini teman-teman. Nah, inilah IP gateway yang dimaksud. Nah, karena PC 1 ingin ping ke PC 2, jadi di sini untuk IP gateway-nya yaitu kita menggunakan IP yang dimasukkan di router 2, yaitu 10.10.2. Oke, kemudian setelah ini kita enter. Nah, di sini kita akan show IP route lagi. Nah, di sini bisa teman perhatikan untuk yang network 2.0 yaitu PC 2 itu sudah ditambahkan dengan statik ya teman-teman. Di sini via 10.10.10.2, dimana itu jalurnya ya teman-teman, 10.10.2 itu. Nah, kita lakukan hal yang sama di router 2. Jadi di sini IP route ini kita masukkan network dari IP PC 1 yaitu 1.0, 192.168.1.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya yaitu /24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP gateway-nya atau IP yang menjadi jalur supaya bisa terhubung ke PC 1. Jadi di sini kita menggunakan IP yang ini ya teman-teman, 10.10.1. Oke, kita enter. Di sini kita akan to show IP route. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan. Di sini pada untuk IP 192.168.1.0 itu sudah ditambahkan dengan menggunakan statik ya teman-teman. Ini S artinya statik. Nah, sekarang kita akan coba ping lagi nih. Dari PC 1 akan ping ke PC 2. Oke. Ini awal-awalnya itu akan request timeout. Kemudian selanjutnya itu replay. Nah, ini teman-teman sudah replay untuk bisa ping ke IP
PC2. Oke, kemudian ini kita akan pin juga dari PC2 ke PC1. Di sini pin 192.168.1.10. Oke, hasilnya juga sudah replay ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk melakukan static routing dengan menggunakan 3 router. Jadi di sini kita akan tambahkan 1 router lagi ya teman-teman. Oke, dan juga 1 PC. Kemudian di sini kita akan hubungkan Nah, ini PC0 kita ubah menjadi PC3 ya teman-teman. Oke, kemudian ini routernya juga kita ubah menjadi router 3. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.3.10. Lalu di sini untuk gateway-nya 192.168.3.1 size 24. Nah, lalu di sini untuk IP penghubungnya, jadi di sini itu 20.20.20.1 size 24. Ini juga 20.20.20.2 slash 24. Oke, ini kurang size 24 ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk IP yang menuju ke PC3 terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan enable kan gig 0/0 dan juga gig 0/1. Ini no. Oke, enable core. Oke. Nah, di sini kita akan no shutdown terlebih dahulu, gig 0/0 sampai 1. No shutdown. Oke. Kemudian di sini kita exit. Oke, kemudian di sini kita akan masuk ke gig 0/1. Lalu di sini kita akan masukkan IP-nya ya teman, yang akan berperan sebagai gateway untuk terhubung ke PC3. 192.168.3.1. Kemudian masukkan subnet masknya. Oke. Kemudian di sini kita juga akan konfigurasi IP ini ya teman-teman, yang akan menjadi penghubung untuk ke router 2 dan juga router 1. Di sini interface gig 0/0 IP at 20.20.20.2, kemudian subnet masknya 255.255.0. Oke, kemudian ini kita exit. Di sini kita juga lakukan konfigurasi di router 2 karena router 2 belum menambahkan IP untuk penghubung ke router 3 ini ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke gig 2, interface FA, interface gig 0/2. Ini ya teman-teman. Ini gig 0/2. Kemudian IP at 20.20.20.1 255.255.255.0. Oke. Di sini kita juga akan enablekan interface gig 0/2, no shutdown. Oke. Sekarang sudah
hijau ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan konfigurasi static routingnya juga. Di sini untuk konfigurasi static routing seperti sebelumnya ya teman-teman. Di sini pertama kita akan di router 2 terlebih dahulu. Nah, di sini IP route. Ini kita masukkan IP tujuannya yaitu 3.10. Jadi kita masukkan IP networknya ya teman, 192.168.3.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Lalu kita masukkan IP yang sebagai jalan penghubung teman-teman. Jadi kita masukkan IP ini ya teman-teman, 20.20.2. Oke, kita enter. Lalu di sini kita lakukan juga di router 3. Nah, pada router 3 itu ingin terhubung ke PC2 dan PC1. Jadi memiliki dua tujuan ya teman-teman, yaitu IP 1.0 untuk network yang 1.10 dan untuk IP network di PC2 yaitu 2.0. Jadi di sini IP route, masukkan IP tujuannya. Ini yang pertama yaitu 1.0, 192.168.1.0, kemudian subnet masknya, kemudian IP penghubungnya teman-teman. Jadi lewat sini ya teman-teman, ini yang 20.20.1. Oke, kita enter. Kemudian di sini kita akan masukkan lagi untuk tujuan yang kedua yaitu ke PC2, di mana IP networknya yaitu 2.0. IP route 192.168.2.0, subnet masknya, kemudian IP penghubungnya masih tetap ya teman-teman, ini 20.20.1. Oke, kita enter. Nah, lalu di sini untuk yang router 1 juga kita akan konfigurasi teman-teman, supaya IP tujuannya itu yang 3.0. Karena sebelumnya kita hanya mengkonfigurasi dengan IP tujuan 2.0. IP route. Di sini networknya, IP networknya yaitu 192.168.3.0. Lalu masukkan subnet masknya. Kemudian untuk IP penghubungnya yaitu IP network yang sama dengan router 1, yaitu ini 10.10.10. Nah, jika 20.20 itu IP networknya itu sama dengan router 3. Oke, ini 10.10.10.2. Kita enter. Oke. Kemudian di sini PC3 kita akan masukkan IP-nya 192.168.3.10, kemudian 192.168.3.1. Oke teman-teman, ini kita sudah mengkonfigurasinya. Sekarang kita akan coba ping ya teman. Di sini dari PC3 misalnya ingin ke PC2 terlebih dahulu. Ping 192.168.2.10. Oke, ini awal-awalnya request timeout, tapi nanti jadinya replay. Oke, sudah berhasil ya teman-teman untuk terhubung ke PC2. Sekarang kita akan coba untuk ping ke PC1 yaitu 192.168.1.10. Oke, sudah terhubung juga. Sekarang kita akan coba ping dari PC2 ke PC3. Di sini ping 192.168.3.10. Nah, hasilnya replay juga. Sekarang dari PC1
ke PC 3. Ping 192.168.3.10. Oke, hasilnya juga replay ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi static routing untuk 3 router. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi routing static VLAN. Nah, di sini kita akan konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan tambahkan satu switch ya teman-teman. Oke, di sini switch. Kemudian kita akan tambahkan PC-nya. Di sini untuk VLAN 10 dan di sini untuk VLAN 20. Kemudian kita akan sambungkan kabel-kabelnya. Di sini dari router 3 kita sambung ke switch. Kemudian di sini dari switch kita sambungkan ke PC-nya. Oke, kemudian di sini kita akan kotak terlebih dahulu ya teman-teman, kasih kotak supaya tidak membingungkan. Oke. Kemudian di sini kita akan beri teks. Di sini untuk VLAN 10 itu untuk IP-nya 172.168.1.1 size 24. Kemudian di sini untuk VLAN 20 itu IP-nya 172.168.2.1 size 24. Oke. Di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu di switch-nya ya teman. VLAN 10 dan juga VLAN 20. Oke, kita akan masukkan untuk port-portnya ke dalam VLAN masing-masing. Di sini interface range FA. Ini untuk yang VLAN 10 itu FA 0/2 dan juga 0/3. Jadi di sini FA 0/2 sampai 3. Kemudian di sini kita ketikkan perintah switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Di sini VLAN 10. Oke, kemudian kita exit. Lalu ini untuk VLAN 20 itu ada FA 0/4 dan FA 0/5. Interface range FA 0/4 sampai 5. Kemudian di sini switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Oke, sekarang kita akan do show VLAN brief. Di sini bisa teman-teman perhatikan. Di sini untuk yang VLAN 10 itu sudah masuk ya teman-teman untuk portnya, yaitu size 2 dan size 3, dan untuk interface FA 0/4 dan 0/5 itu sudah masuk di VLAN 20. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi di routernya. Di sini kita akan no shutdown terlebih dahulu di gig 0/2-nya supaya tidak merah. Interface gig 0/2. No shutdown. Oke, sekarang sudah hijau ya teman-teman. Lalu di sini kita akan membuat sub interface terlebih dahulu supaya bisa terhubung ke VLAN-VLAN-nya.
Jadi di sini interface FA gig 0/2.10 yang berarti untuk VLAN 10. Kemudian di sini encapsulation.1q 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 172.168.1.1. Kemudian 255.255.0. Jadi ini itu adalah IP gateway-nya ya teman-teman. Kemudian ini kita enter. Lalu ini kita exit. Kemudian kita juga akan membuat sub interface untuk VLAN 20. Encapsulation.1q20. Kemudian di sini IP address-nya 172.168.2.1. Kemudian 255.255.255.0. Oke, ini kita exit. Kemudian kita akan do show IP interface brief. Di sini bisa teman-teman perhatikan sudah up semua ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk sub interface titik 10 itu IP-nya sudah benar ya teman-teman, 168.1.1, dan juga untuk yang sub interface titik 20 sudah benar juga 2.1. Oke. Sekarang kita akan konfigurasi di PC-nya. Nah, di sini untuk PC 6 itu VLAN 20. Jadi 172.168.2.2. Kemudian ini 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 172.168.2.1. Ini adalah IP yang baru saja kita konfigurasi di sub interface yang ada di router. Oke. Lalu di sini PC 7 untuk IP-nya yaitu 172.168.2.3, 255.255.255.0, lalu 172.168.2.1. Oke. Di sini PC 4 yaitu VLAN 10, jadi ini untuk IP-nya 172.168.1.2, kemudian 255.255.255.0. Lalu di sini gateway-nya 172.168.1.1. Kemudian di sini untuk PC 5 VLAN 10, di sini IP-nya 172.168.1.3, kemudian subnet mask-nya, lalu gateway-nya 1.1. Oke. Di sini kita sudah konfigurasi IP address-nya di PC-PC-nya ya, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan static routing, itu kita akan melakukan mode terang terlebih dahulu supaya antar PC VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa terhubung. Nah, di sini di switch di sini kita akan melakukan terang ke router ya, teman-teman. Jadi ini untuk FA0/1, interface FA0/1, kemudian switch port mode terang. Oke. Nah, di sini kita cepat. Sekarang kita akan coba untuk mengirim pesan ya teman-teman antar VLAN dari sini, dari VLAN 20 ke VLAN 10. Oke, awal-awalnya violet. Kemudian kita akan kirimkan lagi. Oke, pertama-tama memang violet. Di sini kita kirimkan lagi. Nah, hasilnya successful ya teman-teman. Kita juga akan ke ini PC 5 juga, dan hasilnya successful. Nah, sekarang
kita akan konfigurasi static routing supaya kedua PC ini itu bisa terhubung VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, apabila PC 3 itu sudah bisa terhubung ya teman-teman. Di sini kita akan coba awal-awal pilot, kita akan kirim lagi. Nah, successful karena di router 3 ini sudah terdaftar IP milik VLAN 10 dan juga VLAN 20. Di sini kita bisa cek show IP route. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ini sudah terdaftar ya teman-teman. 172.168, 1.1 dan 2.1 atau 2.0. Nah, sekarang kita akan melakukan static routing yang pertama di router 2. Nah, untuk caranya itu sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini IP route. Kemudian kita masukkan IP network dari tujuannya. Di sini kita akan ke tujuan VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu 172.168.1.0. Lalu masukkan subnet masknya. Kemudian kita masukkan jalur IP-nya. Jadi di sini untuk router 2 itu melalui jalur 20.20.2. Jadi di sini kita ketik IP 20.20.20.2. Oke, kita enter. Lalu kita IP route lagi untuk VLAN 20 ya teman-teman. Jadi 172.168.2.0, kemudian subnet masknya. Lalu kita masukkan jalurnya sama ya teman-teman, 20.20.20.2. Oke, sekarang kita akan coba ping. Di sini dari PC 2 ke VLAN 10 sudah successful. Kemudian di sini dari PC 2 ke VLAN, maaf teman-teman, tadi VLAN 20. Nah, sekarang baru dari PC 2 ke VLAN 10. Nah, hasilnya successful juga. Sekarang kita akan konfigurasi static routing juga di router 1. Nah, di sini enable config. Kemudian di sini IP route. IP tujuannya yang pertama yaitu VLAN 10 yaitu 172.168.1.0. Kemudian subnet masknya. Lalu kita masukkan IP rutenya. Di sini untuk router 1 itu melewati ini ya teman-teman, IP 10.10.10.2. Jadi di sini untuk IP routingnya atau IP gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita konfigurasi juga untuk mengarah ke VLAN 20 yaitu 172.168.2.0. Kemudian subnet masknya. Lalu IP routingnya sama ya teman-teman, 10.10.2. Oke. Sekarang kita akan coba ping dari PC 1 ke VLAN 10. Oke, successful. PC 1 ke VLAN 20. Nah, hasilnya successful juga. Jadi sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan static routing pada VLAN. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ketika menjelaskan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.